Kamu punya masalah dengan keluargamu, teman, sepupu, atau orang terdekat, besti, guru, atau lain-lainnya, atau orang lain. Masalah itu besar sekali, tapi kamu gak bisa menyelesaikan masalah itu. Kamu udah menggunakan berbagai cara dengan minta maaf, tapi itu malah memperbesar karena orangnya masih marah. Terus kamu melakukan apa? Kamu bingung, stres, gak tahu apa-apa, dan gak tahu apa yang harus kamu perbuat. Mending ikutin aku deh, karena aku juga sempat punya masalah dengan temanku. Jadi aku pernah sekali tak sengaja memukul temanku. Itu tuh gak sengaja, terus dia itu marah, terus nangis, padahal aku rasa itu sepele aja kok. Lagi pula aku gak sengaja, tapi dianya malah marah. Terus aku sholat dan melakukan zikir ini, zikir Nabi Yunus alaihi salam. Mau tahu nggak zikirnya apa? Zikirnya ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Coba deh kamu amalkan zikir itu di sholatmu. Insya Allah saat kamu baca hadis zikir itu, seketika kamu punya banyak masalah misalnya, terus kamu gak bisa nyelesain masalahnya sendiri, terus kamu udah bercoba zikir biasa tapi masih gak bisa, coba deh zikir Nabi Yunus alaihissalam. Insya Allah tiba-tiba, insya Allah secara ajaib masalahmu akan menghilang tanpa ada sebab-sebab. Kenapa bisa menghilang? Karena kamu telah mengamalkan zikir Nabi Yunus. Nih, aku ulang zikirnya, kamu boleh catat ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Gimana? Udah bisa belum? Masih banyak masalah? Istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma antas salam wa mintas salam, tadarab bayadal walari wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka. Nah, udah sih gitu. Nah, gimana? Kalau kamu pakai zikir itu, apa yang kamu lakukan? Di zikir itu kamu bisa menenangkan hati. Tapi kalau misalnya kamu tonton video ini, wah beruntung banget, karena kebetulan video ini menjelaskan tentang pendidikan agama Islam. Jadi yang non muslim boleh di skip ya, yang Islam ditonton dulu deh. Jadi aku mau menceritakan kisah Nabi paling sedih, tapi insya Allah ini bisa membantu. Nabi Adam alaihissalam. Siapa sih yang gak tahu sama Nabi Adam? Dia adalah nabi pertama yang diangkat menjadi nabi. Kenapa dia bisa diangkat menjadi nabi? Karena dia telah melakukan zikir karena larangannya. Jadi ceritanya begini, suatu hari Allah sedang membuat manusia dari tanah. Yang kalian tahu kan, manusia dari tanah. Saat Allah sedang membuat manusia, terciptalah Nabi Adam alaihissalam. Awalnya Allah berpikir mau kasih namanya siapa. Soalnya Allah tuh masih susah untuk berpikir tuh. Maksud aku, Allah tuh masih berpikir siapa namanya. Dan akhirnya terciptalah Adam.
nama yang paling pertama di Nabi. Dia pertama kali muncul. Namun baru beberapa hari Nabi Adam diciptakan, ia tiba-tiba mengeluh kepada Allah, berkata, "Wahai Tuhanku, aku ingin mengakui kalau aku sangatlah bosan sendirian, karena aku tidak punya teman. Bisakah Engkau menciptakan manusia lagi?" Allah pun berpikir untuk menciptakan, mungkin akan menjadi jodoh. Jadi diciptakanlah Hawa. Hawa adalah wanita manis cantik di situ. Dia cantik jelita. Disitulah Adam dan Hawa bersatu. Tapi mereka belum menikah, hanya saling suka namun tidak memberitahu. Kemudian ada iblis yang dengki karena mereka disayang oleh Allah. Sementara iblis itu dicuekin oleh Allah, sehingga iblis memancing Adam dan Hawa untuk memakan buah tin. Kalian tahu surah tin kan? Nah, di sini aku bakal kasih tahu surah tin. Surah tin diturunkan saat Nabi Adam dan Hawa muncul. Ketika semua nabi sudah ada, Allah berpikir untuk menciptakan surah at-tin. Nah, begini suratnya. Tapi setengah aja ya, guys. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nah, itu surah At-Tin. Masa sobek ya? Jadi surah Tin menjelaskan tentang Nabi Adam dan Hawa. Dan itu beberapa setengah doang sih surat At-Tin, soalnya takut kelamaan durasinya. Nah, lanjut. Jadi saat itulah surah At-Tin turun. Lanjut ke ceritanya. Mereka awalnya gak mau, soalnya sebelum mereka dikasih tahu tempatnya, mereka dibilang gini sama Allah, "Ingatlah, aku tidak akan mengizinkan kalian memakan buah tin. Jika kalian melarang, maka kalian akan kuhukum lebih berat." Jadi mereka iakan. Kemudian mereka terlalu terpancing oleh iblis dan tak sengaja memakan dan diturunkan ke bumi oleh Allah karena telah melanggar. Dan akhirnya Adam dan Hawa berada di bumi. Mereka baru merasakan bahwa di bumi tempat yang tidak enak, seperti kayak tempatnya tuh mesti mencari pekerjaan sendiri. Mereka berpikir mereka akan seperti di surga, karena di surga itu mereka bisa otomatis makan sendiri. Sehingga mereka pun menyesal dan berkata, Adam berkata kepada Hawa, "Wahai Hawa." Hawa berkata, "Ya Adam, kau merasa menyesal tidak?" Hawa berkata, "Aku sangat menyesal. Kenapa kita bisa tergoda oleh iblis itu? Ia punya niat jahat kepada kita, Adam. Aku juga tadi sudah berkata kepadamu agar kita tidak terpancing. Hanya kamu yang memaksa. Awalnya aku tidak mau, cuma aku juga terhipnotis oleh iblis." Begitu kata Hawa. Mereka mengeluh dan akhirnya mereka pun mencari jalan mereka sendiri, walau itu rumit. Dan sudah, itulah kisah beberapa nabi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik ya video ini dan bye bye.